Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kali ini saya bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam kajian kitab hikam, dan insya Allah kali ini akan memasuki hikmah yang keempat. Tetapi sebelumnya, mari kita membacakan Fatihah kepada baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan khusus kepada pengarang kitab hikam yaitu Sayyid Ahmad ibn Athaillah. Semoga kita mendapat keberkahan Allah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, summa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa atba'ihi wa ahli silsilatihi ajma'in, wa nakhussuhu sallallahu ruhi Sayyid Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Baiklah, pada hikmah yang keempat, Sayyid Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbiri, fama qama bihi ghairuka anka la takum bih. Artinya, istirahatkanlah dirimu dari melakukan tadbir, mengatur kehidupan duniawi yang akan dilakukan, atau merencanakan hal-hal yang akan dilakukan pada waktu-waktu yang akan datang. Karena sesuatu yang telah diurus untukmu oleh selain dirimu, yaitu Allah, maka dalam hal ini kamu tidak usah ikut mengurusnya kembali. Maksudnya begini, kita sadar dan kita tahu bahwa kita diwujudkan oleh Allah, dan setelah Allah mewujudkan kita, maka Allah pun mengurus kehidupan kita. Allah mengurus jasmani kita supaya tetap hidup. Allah mengurus segala macam keperluan kita, kecukupan kita. Allah pun sudah mengurus dan menetapkan apa yang akan kita lakukan di setiap langkah kita, di setiap desahan napas kita, hari per hari, waktu per waktu. Itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman ajali. Artinya, apapun yang akan kita lakukan di waktu-waktu yang akan datang, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman ajali. Artinya, kita besok akan melakukan apa, kita besok akan mengalami apa, kita besok akan mengetahui kejadian apa, itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman ajali. Dan ketetapan itu tidak mungkin berubah dan tidak mungkin tidak terjadi. Misalnya di dalam ajali, di ajali besok kita ditetapkan akan berangkat ke luar kota, maka itu akan terjadi meskipun kita tidak merencanakannya.
Atau sebaliknya kita merencanakan besok akan keluar kota, tetapi Allah tidak menetapkan itu di dalam zaman azali. Sejak zaman azali tidak ada kejadian itu, maka keluar kota itu tidak akan pernah terjadi. Jadi seluruh apapun yang akan kita lakukan di waktu yang akan datang, besok, lusa, kemudian hari-hari berikutnya, itu sudah tertera, sudah ditetapkan Allah sejak zaman azali. Karena itu merupakan ketentuan Allah, merupakan tanggung jawab Allah. Jadi ketika apa yang akan kita lakukan di hari-hari yang akan datang sudah diurus oleh Allah, maka kita sudah tidak usah ikut ngurus lagi. Artinya kita tidak usah merencanakan lagi sesuatu yang akan datang, ya, memprogram lagi agenda-agenda pada waktu-waktu yang akan datang, karena semuanya sudah diagendakan oleh Allah, sudah diprogram oleh Allah sejak zaman azali. Kalaupun kita memprogram, merencanakan, mengagendakan sebuah kegiatan di waktu yang akan datang, pasti agenda, program, kegiatan yang direncanakan di waktu yang akan datang tidak akan pernah terjadi kecuali sesuai dengan ketentuan yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau kita merencanakan sesuatu? Karena selama ini kita banyak merencanakan sesuatu dan mengagendakan sesuatu. Bahkan sebagian berkata kita harus mengagendakan sesuatu kalau kita betul-betul ingin melakukannya dengan baik. Dalam hal ini, para ulama membolehkan kita melakukan tadbir, artinya merencanakan sesuatu. Asalkan apa yang kita rencanakan itu adalah rencana-rencana yang baik. Tadbir mahmud, rencana-rencana yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, apa yang direncanakan oleh kita itu harus disandarkan kepada kehendak Allah. Dengan cara kita tidak lupa mengatakan, insya Allah besok saya mau keluar kota, insya Allah minggu depan saya akan syukuran, insya Allah lusa saya akan berangkat ke Jakarta misalnya, insya Allah hari Rabu saya akan memulai dagang, insya Allah hari Kamis saya akan mulai bertani. Seperti itu. Artinya apa yang kita rencanakan, apa yang kita agendakan itu tidak lupa gantungkan kepada kehendak Allah. Kenapa? Karena seluruh kejadian yang ada di dunia ini, baik yang sudah terjadi, sedang, dan yang akan terjadi, semuanya bergantung kepada kehendak Allah. Kemudian juga tidak lupa bahwa apa yang kita lakukan itu juga bersandar kepada daya dan kekuatan Allah. Jangan bersandar kepada diri kita. Bagaimana jika apa yang kita rencanakan itu baik, tapi tidak disandarkan kepada kehendak Allah? Itu pun dianggap sebagai tadbir yang tidak baik, yang menurut para ulama tidak boleh. Misalnya kita akan mengadakan ziarah gitu di kemudian, tapi kita tidak bersandar kepada kehendak Allah. Atau kita memastikan pokoknya minggu depan saya akan ziarah, pasti ziarah. Ya, meskipun ziarah itu adalah nilainya baik, tapi karena tidak bersandar kepada kehendak Allah, maka itu dianggap sesuatu yang tidak baik dan tidak boleh kita lakukan. Jadi kesimpulannya bahwa biarkan air mengalir. Kalau kata Sayyid Ahmad Ibn Athaillah, toh Allah pun akan mengatur langkah-langkah kita semenjak kita membuka mata kita atau habis tidur sampai kita tidur kembali. Semuanya sudah diatur. Kemana kaki akan melangkah, apa yang akan kita lakukan,
apa yang kita hadapi, apa yang akan terjadi pada diri kita, semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi itu yang baik, artinya biarkan Allah yang sudah mengatur kita dengan ketetapan-ketetapannya. Kita tidak usah pusing-pusing merencanakan besok harus ke sini, seperti itu. Dan kalaupun kita memiliki agenda dan rencana seperti tadi, tetapkan sesuai dengan daya upaya Allah dan sandarkan kepada kehendaknya Allah. Begitu. Semoga mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami oleh kaum muslimin dan muslimat dan bisa memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.